konstitusional. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jangan takut. Itu tadi sudah disebut, bukan makar, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Insya Allah kalau dengan people power rakyat akan sejahtera katanya. Ya belum tentu juga. Kalau nanti pas di lapangannya terjadi chaos, terjadi hal yang tidak diinginkan, apakah tidak rugi rakyat yang ikut berdemo? Rakyat diadu dengan tentara, rakyat diadu dengan polisi. Siapa yang rugi? Ya rakyat lah. Karena kalau udah kejadian itu, apalagi udah nyangkut hukum, kalian itu bakal ditinggalin, nggak bakal diurusin. Ini kan hanya kepentingan politik juga, ambisi politik. Emang kita nggak tahu, itu kan orang-orang politik semua di situ yang kumpul. Kalau kejadian rakyat ditangkap polisi nggak mungkin diurusin, dibiarin. Yang rugi siapa? Yang ikut demo. Udahlah, mending pada diam-diam baik para pendukung Pak Jokowi. Usaha secara biasa, aktivitas rutin, ya dagang, nyupir ya nyupir, pokoknya kerja secara biasa, rutinitas. Biarin aja itu mah ngajak koar-koar people power. Kita tahu kok kalau people power itu pasti sedikit banyaknya bakal ada gesekan. Daripada gesekan dengan petugas, mendingan kita di rumah dagang, ya kan, dagang kopi, dagang rokok, begitu. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut, bukan makar. Wis ndang, ndang people power kono. Ora bengak-bengok ae, rame suarane tok. Pancet ae golongane wong iku ae. Apa sing andeng-andenge nek kene sing ngambene ngomong bla 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 iku. Terus Mbah Amin pancet iku ae mulai biyen sampe iki. Perusuh negeri ya iku. Wis ndang makar kono. Wis ndang people power kono ambek mak-mak iku. Mak-mak e sak people power. Lah aku giyah. Wis tangga-tanggaku, dulur-dulurku giyah tak pengen melok. Kanca-kancaku tak pengen melok, aja dituruti ku, aja dirungokne ngono aku. Sing ngomong ora genah ngono. Iya ta? Pancet wong iku apa meneh sing andeng-andeng kene. Apa. Halo Pak Amin Rais, nggak henti-hentinya antum itu ngejalimin pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Seruan people power, kayak orang nggak ngerti hukum aja. Undang-Undang Dasar 45 itu udah di amandemen, nggak ada people poweran. Antum itu memprovokasi keadaan, akhirnya orang turun kayak kami ini orang bodoh, akhirnya ikut terprovokasi, turun ditembak-tembakin, lalu ditangkepin. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Itu akibat apa? Provokasi yang orang seperti Bapak Prof ini, gitu loh. Yang kami duga itu memprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais, Profesor, Doktor Amin Rais, stop memprovokasi. Pak Jokowi itu bekerja, diprovokasi terus masyarakat. Bagaimana bisa membangun maksimal kalau diprovokasi terus? Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, tolonglah, sudahlah. Saya juga korban provokasi waktu zaman Pilpres Pak Prabowo kemarin. Ya, diprovokasi lah, inilah begitulah macamnya, Cina mau menguasai Indonesia lah begini-gini. Akhirnya anggota saya banyak yang ketangkep. Siapa yang ngeluarin? Nggak ada. Ya, ingat sejarah kelam 2019 Pak Amin Rais. Kami udah bukan orang bodoh lagi. Kami nggak mau terprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais. Orang pada mau nyari makan. Udah sadar Pak, udah tua. Tobat Pak ya. Terima kasih.
menyengsarakan rakyatnya, katanya begitu. Padahal sebelum Pak Jokowi jadi presiden pun udah susah, ya kan? Ya benar. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden udah susah. Yang disalahinnya Pak Jokowi begitu. Sini, usaha sama saya. Daripada ikut demo, mending narik. Seharian dapat 2 juta. Yang 200 buat beli bensin. Yang 300 buat setoran. Yang gope buat tol cukup. Ya Bang Uci. Betul. Ya iyalah, jangan nyalain Jokowi mulu. Sekarang mah Salah dewek tuh mah. salah dewek. Iya, dapat duit 2 juta juga seharian adem. Iya. Ya iya, bisa nyalaingin 1 juta. Bisa ngasih bini gope. Mau ngapain lagi? Apa-apa salah Jokowi ya kan? Ya mau Uci ya? Iya betul. Iya benar tuh, kata Bang Uci nih. Mau Uci juga tuh jualan tuh, santai aja. Oh. Rame. Usaha dong, Nah. pengen sukses mah. Jangan nyalain orang. Bagaimana sih? Iya. Gitu mah nyalain presiden. Tuh. Itu nggak salah apa-apa. Di situnya yang salah. Ya bergerak dong. Iya. Kalau pengen sukses mah. Usaha mah apa aja ya, Mau Uci? Apa aja, yang penting halal. Lanjut Pak Jokowi, Iya. produk. Amin. Panjenengan sudah sepuh ya. Sudah bau tanah istilah anak muda sekarang ini. Ayo, kalau gajah mati itu meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya. Jangan karena panjenengan bikin partai baru mungkin, ya. Terus kepingin rating partainya ini naik ataupun dikenal orang. Ngumpulin bersama teman-temannya, bikin acara yang sangat provokatif sekali. Mau memajukan Presiden Jokowi. Hah? Apa nggak tahu Presiden Jokowi hingga detik ini dalam lembaga-lembaga survei yang ada, terendah Presiden Jokowi itu kepuasan masyarakat Indonesia 70%. Dan yang tertinggi adalah 82%. Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah gerakan people power, mau memakzulkan Presiden Jokowi? Hadapi dulu ini Mbak Amin ya. Relawan-relawan Jokowi. Kecuali Pak Jokowi ini memiliki kesalahan. Pak Jokowi siang malam berpikir untuk bangsa dan negara ini. Dulu Indonesia diremehkan. Justru dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dihormati. Kita semua rakyat Indonesia tahu bagaimana luar biasanya di saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan juga KTT ASEAN. Negara-negara adidaya mulai respect, mulai hormat, mulai bangga sama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Anda hanya dengan segelintir kelompok orang, apalagi ini mau menjelang pemilu serentak. Mari sama-sama pemilu serentak 2024 ini, yang mana pemilihan presiden, pemilihan legislatif ya, mulai dari tingkat DPR tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR RI, dan juga pemilihan utusan daerah atau DPD, dan juga pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, serta pemilihan presiden. Satu adanya di tahun 2024 ini. Mari sama-sama kita jaga kondusivitasnya. Jangan menyerukan jihad di negeri yang dalam keadaan Darussalam ini. Mari Mbak Amin, jenengan itu sudah sepuh ya, supaya di akhir hayat antum ini bisa husnul. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan. Amin, amin. Kamu bilang Jokowi orang Solo. Loh, Anda orang mana? Orang Jogja kan? Sama-sama orang Jawa, Min. Jadi orang gak usah rasis. Siapapun pemimpin di negeri ini, baik Jawa kek, baik Sunda kek, baik Bugis kek, Padang, siapapun, yang penting ada yang mengusung
dan punya kompeten untuk memajukan negara ini. Enggak seperti dulu, sama-sama orangnya Mbak, tapi beda kelas. Jokowi membangun negara ini, kalau si Amin jadi iblis di negara ini. Mendirikan partai aja jadi gelandangan lah. Dulu waktu PAN, sekarang ditendang sama anak buahnya. Bikin lagi partai umat. Partai umatnya miskin, gak punya dana, ngemis-ngemis di medsos. Apa nggak malu? Minta no sama Partai Nasdem, Doni G Plate 8 triliun minta bagian. Biasanya macam kayak Amin Rais ini, kalau nggak kebagian war-war. Coba di dalam pemerintahan kayak dulu waktu habis reformasi 98 jadi ketua MPR, anteng-anteng aja kan. Lama-lama sekarang mau kenapa memasukkan Jokowi, silahkan. Rakyat mana yang mau? Rakyat Min gak sebodoh yang kamu bayangkan, gitu loh. Gak sebodoh kamu bayangkan. Masalahnya apa? Amin Rais dia didasari atas sakit hati, kebencian. Meskipun kamu punya undang-undang yang katanya profesor, semuanya nggak dipakai. Yang dipakai cuma sakit hatinya, gitu loh. Siapa sekarang yang mau percaya sama mulutnya Amin Rais? Siapa yang mau percaya? Sudah tua, Min. Sudah tua masih jadi iblis aja di negara ini, di negeri sendiri. Salam merah putih. Lagi-lagi muncul nih ya segelintir orang-orang, oknum-oknum, kaum-kaum sakit hati yang menginginkan Pak Jokowi lengser. Ya, dimana sebelumnya ada Denny Indrayana, ada Refli Harun, ada Faisal Assegaf, ada Murdoch sang pendiri Mega Bintang, dan sekarang muncul dari seorang sengkuni Bapak Amin Rais. Bahkan dia menyerukan people power, jihad fisabilillah. Pak, betul, Pak Jokowi itu sekarang pemimpin di negara ini. Ya, dan saya pun membetulkan bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan di pemerintahannya Pak Jokowi. Tapi Anda tidak bisa menyamakan antara pemerintahan Pak Jokowi dengan yang sebelumnya karena tidak apple to apple. Ya, bagaimana kendala di era Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, bagaimana situasi kondisi negara ini di era Jokowi dan sebelumnya, bagaimana perekonomian dunia di era Jokowi dan di era sebelumnya. Jadi Anda tidak bisa membandingkan, apalagi Anda seolah-olah menyamakan Pak Jokowi ini dengan musuh-musuh Islam di zamannya Rasulullah Nabi Muhammad. Anda konyol, Pak. Ya. Pak Jokowi itu muslim. Pak Jokowi itu haji, ya. Dia bukan Firaun, Pak. Ya. Dia tidak sama dengan musuh-musuh Islam di zamannya Rasulullah. Terus Anda menyerukan untuk melakukan jihad fisabilillah. Anda yang katanya paham agama, harusnya Anda lebih paham arti jihad fisabilillah dalam Al-Quran yang sesungguhnya, Pak. Ya. Saya nggak habis pikir ya. Ini kayak Pak Amin Rais ya, Pak Murdoch, udah pada tua bangka, udah uzur, udah bau tanah, masih aja mikirin dunia, masih aja rakus dengan dunia. Kurang kekayaan yang kalian miliki, sampai kalian masih seperti ini. Masih kurang, Pak. Umur, kematian itu nggak bawa harta, nggak bawa tahta, nggak bawa jabatan, tapi amal ibadah perbuatan. Sementara Anda udah tua, bukannya mikirin dunia akhirat, tapi Anda masih mikirin dunia. Mikir, Pak, mikir ya.
Kecuali Anda sebagai tokoh yang bersikap netral dan mengayomi, mendidik, mengajarkan generasi muda untuk berbuat kebaikan. Tapi sikap sifat Anda, statement Anda sengaja ingin memecah belah bangsa ini. Ya, Anda berpihak kepada pihak-pihak tertentu yang membayar Anda, atau Anda adalah pihak-pihak tersakiti. Salam merah putih. Lagi-lagi kakek Amin Rais menyuarakan, meneriakkan akan bikin gerakan people power untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Waduh, udah tua bukannya pensiun. Udahlah kek, daripada kau capek-capek demo-demo, mendingan kau tidur ya kan, nikmati masa pensiunmu daripada berkuar-kuar kayak Sangkuni ya kan. Udah. Mari kita cek videonya. Sudah kita Joko Widodo ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengsarkan ya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura, kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Dan kita bilang nanti people power yang tidak usah meneteskan darah. Rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara, saudara-saudara sekalian. Hayu turunkan, hayu penjarakan, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak sekali. People power, people power. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, saya komentar seperti biasa di akhir-akhir video ya. Saya bersyukur dan berterima kasih ya, banyak masyarakat Indonesia ya, bukan banyak lagi tetapi hampir semua masyarakat Indonesia yang masih berpikir cerdas, waras, dan menggunakan akal sehat yang baik ya. Sehingga masyarakat Indonesia tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan, teriakan-teriakan yang tidak berfaedah ya. Dan jangan mau dibodohi guys ya, jangan mau dibodohi oleh para sesepuh atau orang tua yang pekerjaannya itu memprovokasi kita ya. Nah, misalnya mereka-mereka ini yang teriak people power, seandainya masyarakat Indonesia ada yang terprovokasi dan mengikuti ajakan mereka ya, misalnya bergesekan dengan petugas seperti yang tadi ada salah satu netizen yang speak up ya. Dan itu kalau ditangkap lalu kemudian ada resiko yang terkena pada dirinya. Ini orang-orang yang teriak people power, saya jamin, saya yakin mereka akan cuci tangan. Mereka tidak mau tahu ya. Mau di penjara, mau diapain itu ya, mereka tidak mau melindungi atau tidak mau memberikan rasa aman, itu sudah pasti tidak ya. Yang mereka inginkan itu tentu adalah ambisi ya, nafsu politik, syahwat politik yang masih ada di dalam diri mereka ya. Terutama mohon maaf ya buat Bapak Amin Rais ya. Di usia Bapak yang sudah tua ini, kami generasi muda mengharapkan Bapak untuk istirahat ya, pensiun, bermain bersama anak cucu ya. Biarkan anak-anak muda, biarkan generasi-generasi yang ada sekarang mereka menjalankan roda pemerintahan, berusaha membangun bangsa dan negara kita ini ya. Bukan yang tua-tua seperti Bapak dan kawan-kawan Bapak itu malah memprovokasi, membuat pernyataan-pernyataan yang mengerikan seperti ini ya.
Saya rasa ini tidak membangun, dan saya yakin sekali masyarakat Indonesia sudah cerdas-cerdas, sudah pintar-pintar, tidak gampang untuk terprovokasi ya. Saya setuju dan sepakat dengan Abang Firdaus tadi ya. Dulu beliau masuk dalam komplotan mereka, tetapi sekarang beliau tidak mau masuk lagi dalam kelompok-kelompok seperti itu ya. Karena bukan menguntungkan, tetapi malah selalu merugikan ya, dan mengandung resiko yang tidak dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang justru mengajak masyarakat untuk melakukan aksi-aksi yang sesuai dengan seruan mereka ya. Oke teman-teman, tetap kita jaga, kita kawal Presiden kita Pak Jokowi agar beliau ini sampai akhir masa jabatan diturunkan dengan hormat ya, sesuai dengan aturan hukum, sesuai dengan undang-undang ya, bukan diturunkan berdasarkan suara-suara dari orang-orang seperti ini ya, apalagi dipaksakan untuk dimaksudkan atau dengan istilah-istilah lain itu ya. Kita masyarakat, kita mengerti, kita tahu benar bagaimana kinerja perjuangan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi akan turun dengan rasa hormat, dengan penuh kebanggaan, dan dengan derai air mata sukacita dari masyarakat Indonesia ya. Bukan dengan cara-cara biadab seperti seruan-seruan dari orang-orang yang ingin memecah belah anak-anak bangsa ya. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, kita seruput dulu kopinya. Tinggal setengah. Gaspol.